adik-adik, selalu bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini tanggal 12 Juli tahun 2020. Kita jemput adik-adik untuk menyanyikan Mars Teruna. Kita lanjutkan adik-adik dengan menyanyi dari Gita Bakti 16 bait yang pertama. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Tuhan. Panjang nafasnya panjang. Layak kau terima puji-pujian, honor dan kuasa penuh. Panjang nafasnya. Segala sesuatu telah kau ciptakan seluruh dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang segar, sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk peribadahan ini. Kami ingin Tuhan mau memimpin peribadahan ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan bermazmur. Kita buka Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Dari Gita Bakti 62. Gita Bakti 62 bait yang pertama.
Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kalau adik sudah menemukan, biarkan Alkitab ini tetap terbuka. Kita akan meminta pimpinan Roh Kudus untuk dapat melayakan kita, membaca, merenungkan, terlebih lagi kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sukacita yang kami rasakan, kami dapat membaca, merenungkan firman-Mu pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, layakanlah kami, karena kami telah sedia untuk membacanya dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak jemput adik-adik untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, terlebih lagi yang melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Adik-adik, silakan duduk. Dari kita semua ini pasti kita pernah diberikan tugas masing-masing. Entah itu tugas di rumah, ataupun di sekolah, atau dalam komunitas yang lain. Pasti tugas itu ada yang kita lakukan dengan sukacita, ada yang dilakukan dengan seperti terasa beban atau memaksa. Kakak yakin pasti tugas yang diberikan, yang kita lakukan dengan sukacita pasti mendatangkan sukacita bagi kita, membuat kita nyaman. Status sebagai orang percaya seringkali itu identik dengan sebagai saksi Kristus. Tapi menjadi bahan perenungan, apakah semua orang percaya di dalam hidupnya itu senantiasa menunjukkan saksi Kristus? Kenyataannya banyak orang mengaku sebagai orang percaya di mulutnya, tetapi dalam perilakunya itu sebagai saksi duniawi. Tugas kita sebagai saksi Kristus itu seringkali tidak mampu dijalankan dengan berbagai alasan. Misalnya takut menderita, atau belum bisa meninggalkan kehidupan duniawi, atau bahkan masih banyak orang yang melihat tugas saksi Kristus itu sebagai beban. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas kita sebagai saksi Kristus hendaknya jangan dibuat beban, tapi kita harus mengucap syukur. Karena apa? Di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 18, kakak akan bacakan untuk kita semua.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Allah itu adalah kita harus mengucap syukur. Karena apa? Kita hidup bukan karena kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Oleh karena itu, hidup kita ini harus diisi dengan mengucap syukur, menyenangkan hati Tuhan. Dalam surat 1 Korintus ini merupakan salah satu surat Rasul Paulus yang panjang dan ditulis selama 3 tahun pelayanannya, adik-adik. Ketika ia menjalankan perjalanan misinya yang ketiga di kota Efesus. Situasi kehidupan jemaat Korintus terdengar oleh Rasul Paulus ketika ia berada di Efesus. Waktu utusan dari jemaat Korintus itu membawa surat untuk Rasul Paulus dalam rangka untuk meminta petunjuk tentang masalah dan pergumulan persekutuan jemaat Korintus yang masih tetap hidup dalam kehidupan duniawi. Kota Korintus itu sangat strategis, adik-adik. Jadi dia memiliki 2 pelabuhan. 2 pelabuhan itu menguasai persimpangan internasional, yaitu penghubung perdagangan antara barat dan timur. Jadi kota ini sangat mengendalikan perdagangan darat dan laut. Karena kota ini mempunyai 2 pelabuhan yang menjadi pusat pertemuan berbagai orang. Jadi berbagai orang dari berbagai daerah untuk melakukan perdagangan. Karena itu kota Korintus ini sangat berkembang. Dia sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang cenderung menghasilkan berbagai barang mewah maupun berbagai karya seni yang indah. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di sisi lain kota ini juga terkena dengan kejahatan moralnya. Kenapa? Karena situasi strategis tadi yang membuat semua orang dari berbagai daerah itu datang ke kota Korintus untuk melakukan perdagangan. Jadi situasi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Korintus menjadi masyarakat yang beragam dengan latar belakang serta tradisi dan kebiasaan hidup yang berbeda. Kehidupan masyarakat Korintus yang penuh dengan kejahatan moral itu menjadi sebuah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Di sisi lain, masyarakat kota Korintus yang sangat beragam itu juga mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaatnya di sana. Persekutuan jemaat Korintus itu terdiri dari orang yang beragam dan berlatar belakang yang berbeda. Jadi keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan di tengah jemaat Korintus justru menjadi hambatan untuk jemaat bersatu. Nah, keberagaman itu membuat persekutuan jemaat di Korintus itu terancam perpecahan. Tidak hanya itu, kehidupan jemaat di Korintus itu juga diperhadapkan dengan banyaknya para pengajar palsu, guru-guru palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat. Karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi jemaat. Secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen. Sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya yang penuh hanya kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik, sebagai saksi Kristus kita juga harus menghadapi masalah yang tidak kita inginkan. Misalnya hambatan yang terjadi. Misalnya hambatan yang terjadi kita tidak diterima. Kita tidak diterima atau kita malu mengatakannya. Di sini Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus itu sebagai panduan untuk jemaat di sana untuk dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya. Terlebih lagi ada guru-guru palsu yang memberitakan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam surat 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 ini itu ada 2 bagian ya. Ada 2 bagian. Nanti bisa kita
Bisa kita lihat sama-sama. Bisa kita lihat sama-sama menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Terus bagian yang kedua tuh ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Jadi ayat yang pertama, bagian pertama itu disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Korintus. Ini hanya sekedar pemberian salam, tetapi di dalamnya ada pesan bahwa kehidupan jemaat Korintus itu ini diawali dengan yang ayat pertama ya. Ayat pertama itu dengan sebuah pernyataan yang hendak mengukuhkan dan memberitahukan bahwa tugas yang ia jalankan merupakan sebuah penugasan ilahi. Hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus dalam rangka menghadapi para pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat di jemaat Korintus ya. Kemudian ayat yang kedua, Rasul Paulus itu menyampaikan salam untuk jemaat di Korintus dengan pernyataan kepada jemaat Allah di Korintus. Adik-adik coba perhatikan, kepada jemaat Allah itu ada di ayat 2, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Apa ini artinya adik-adik? Sapaan salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini mengandung sebuah makna dan peringatan bagi jemaat Korintus agar jemaat itu dapat menyadari bahwa status mereka itu merupakan milik Allah. Jadi salamnya itu adalah kepada jemaat Allah di Korintus. Artinya apa? Untuk sadar bahwa mereka itu adalah statusnya milik Allah yang sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus melalui karya Yesus Kristus ya. Jadi peringatan akan status sebagai milik Allah yang sudah dikuduskan itu merupakan bagian dari cara Rasul Paulus untuk mengajak jemaat bahwa sebagai milik Allah seharusnya perilaku jemaat itu semuanya mengarah kepada kehendak Allah, bukan pada kehidupan duniawi. Jadi seperti sindiran ya, sindiran kan, bukan sindiran sih, tapi sebenarnya paham kalau dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus. Berarti apa? Kita bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik Allah yang sudah dikuduskan melalui karya Yesus Kristus. Jadi kita sebagai milik Allah, kita harus berperilaku semuanya mengarah kepada kehendak Allah, bukan kepada kehidupan duniawi. Kemudian pada ayat yang ketiga, itu ada doa berkat bagi jemaat Korintus agar kemurahan Allah melalui kasih karunia-Nya itu dapat selalu menyertai kehidupan jemaat untuk merasakan dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Kemudian adik-adik, kita lihat lagi bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari teks itu yaitu ayat 4 dan 9, itu bagian yang di dalamnya berisi sebuah inti pengajaran iman Kristen yang harus dipahami oleh semua jemaat Korintus. Bagian ini merupakan sebuah penjabaran tentang status jemaat yang telah dikuduskan. Jadi ayat 4-7 itu Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat karena kekayaan karunia yang Allah anugerahkan bagi jemaat. Kasih karunia Allah membawa jemaat memiliki kekayaan karunia dalam segala hal berupa berbagai perkataan dan pengetahuan. Berbagai karunia baik berupa perkataan dan pengetahuan ini merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada jemaat Korintus. Supaya apa? Supaya dapat tetap hidup dalam kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran Allah dan memberitakan kebenaran Allah bagi mereka yang masih hidup di dalam kehidupan duniawi. Kekayaan akan karunia ini harus terus digunakan dalam kehidupan untuk mendatangkan kebaikan sampai Kristus datang kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 8-9 itu Rasul Paulus memberikan kekuatan dan harapan bagi jemaat di Korintus bahwa Allah yang telah menganugerahkan berbagai karunia merupakan Allah yang tidak akan meninggalkan umat dalam melakukan pekerjaan karya Allah di tengah dunia. Itu harus kita pahami benar adik-adik, bahwa kita adalah milik Allah. Tidak mungkin Allah akan meninggalkan kita, karena sudah ada janjinya di dalam firman Tuhan. Allah tidak akan meninggalkan kita dalam segala hal. Dalam apapun kita harus yakin dan percaya bahwa Allah tetap akan
membimbing kita, menemani kita. Karya keselamatan Kristus dalam kehidupan manusia sudah membawa status kita itu menjadi milik Allah yang telah dikuduskan. Orang-orang percaya, kakak dan adik-adik ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Kesadaran akan status sebagai milik Allah itu harus senantiasa membuat orang percaya, membuat kakak dan adik-adik ini bersyukur dengan selalu berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah sebagai saksi Yesus Kristus. Kasih karunia Allah melalui karya keselamatan Allah itu sudah menganugerahkan berbagai kekayaan karunia bagi semua orang percaya. Jadi kekayaan karunia yang dianugerahkan Allah dalam hidup orang percaya, kakak dan adik-adik, itu mengandung sebuah pemberian tugas. Tugas untuk apa? Meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua manusia lewat setiap karunia yang dimiliki. Jadi tugas kita itu adalah kita selalu senantiasa memberitakan firman Tuhan. Kita selalu memberitakan kebaikan. Pasti adik-adik berpikir, Kak, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan guru sekolah minggu. Adik-adik, saksi Kristus atau kita bersaksi itu tidak perlu kita harus menjadi pendeta, tidak perlu jadi guru sekolah minggu. Yang sekarang ini, adik-adik yang sekarang ini, kakak yang sekarang ini, tadi pagi kita bangun tidur. Bangun tidur kita bisa bangun, sehat, tidak kurang suatu apapun, segar. Itu aja sudah merupakan kesaksian bagi kita. Seandainya adik-adik bisa melihat, banyak orang, ada beberapa orang yang bangun tidur dia tidak bangun lagi, entah dia sakit, kena jantung. Tapi tidak, pagi ini kakak dan adik-adik semua diberi kekuatan, diberi nafas yang baru. Berarti Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menjaga kita. Artinya apa? Setelah kita diberi kekuatan, setelah kita diberi nafas, kita harus bersaksi. Bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Karena apa? Saya sudah bangun, saya sudah segar, tidak kurang suatu apapun. Saya bisa melakukan aktivitas apapun. Itu satu kesaksian Kristus, adik-adik. Jadi tidak perlu, wah kalau gitu harus berkhotbah ya Kak. Bukan. Berkhotbah salah satu juga itu saksi Kristus. Tapi tidak perlu kita menjadi pendeta, guru sekolah minggu, majelis, atau pengurus. Tidak perlu adik-adik. Bukan kakak bilang tidak perlu ya. Kak, saya kan bukan pengurus Kak, saya kan bukan guru sekolah minggu. Jadi untuk apa saya bersaksi? Ingat adik-adik, tugas kita sebagai orang percaya. Siapa orang percaya itu? Kakak dan adik-adik. Orang percaya yang sudah dikuduskan menjadi milik Allah. Kita sudah ditebus, berarti kita sudah menjadi milik Allah. Berarti kita harus melakukan tugas kita sebagai saksi Kristus, memberitakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jangan kalian anggap yang berat ya. Firman Tuhan, kakak pernah mengatakan kepada adik-adik, firman Tuhan ini adalah manual book. Artinya apa? Buku panduan kita dalam kita menjalani hidup kita. Semuanya ada di sini adik-adik. Apalagi adik-adik sudah ada kan santapan harian yang setiap hari itu ya, SBTH kali ya. Mungkin ya. Kakak gak begitu perhatikan depannya, sampulnya, yang kakak baca di dalamnya aja. Nah itu per hari, itu setiap hari ada. Setiap hari ada, mau baca dari mana ya Kak? Ya di situ ada, sekarang tanggal berapa? 12 Juli, ada dibaca. Tanggal 12 Juli, kemudian apa bacaannya? 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Ada dibaca Alkitab, kemudian ada dibaca. Kan ada di situ penjelasannya. Kemudian ada di berdoa, mengucap syukur karena sudah menerima firman Tuhan, sudah membaca. Adik-adik bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan dari bacaan yang tadi. Itu aja adik-adik itu udah menjadi saksi Kristus. Karena apa? Dalam hidup ini kita bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Jadi hidup kita ini hanya untuk bersyukur, menyenangkan hati Tuhan. Kemudian adik-adik, kakak lanjutkan. Menjalankan tugas sebagai saksi Kristus itu harus dijalankan di sepanjang kehidupan orang percaya sampai dengan Yesus Kristus itu datang kembali. Dan menjalankan tugas saksi Kristus itu memang akan bertemu dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Tapi adik-adik, tantangan dan kesulitan itu tidak boleh membuat kita menjadi takut dan menyerah. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu sudah mengutus kita menjadi saksinya. Dan selalu setia, akan selalu setia menyertai kita dan memberikan kekuatan di tengah berbagai tantangan. Karya keselamatan Tuhan Yesus yang boleh hadir dalam kehidupan orang percaya
harus dimengerti bukan hanya sebagai pembebasan manusia dari kuasa dosa, bukan. Tapi di balik karya penebusan Yesus Kristus itu sebenarnya juga mengandung sebuah pemberian tugas. Untuk apa? Meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi pemberian tugas sebagai saksi Kristus harus senantiasa kita lihat sebagai anugerah, bukan beban ya adik-adik, harus kita lihat sebagai anugerah. Karena itu tugas sebagai saksi Yesus Kristus itu senantiasa membawa setiap orang yang percaya, kakak dan adik-adik itu bersyukur. Kenapa? Karena rasa syukur itu akan membantu setiap orang percaya itu untuk apa? Menemukan kekuatan di tengah berbagai rintangan dan hambatan. Akan membantu setiap orang percaya itu tidak mudah mengeluh di tengah berbagai rintangan dan hambatan. Kemudian untuk mengucap syukur, kita akan menemukan makna kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan. Dengan kata lain, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur mampu membuat kita, kakak dan adik-adik, melewati berbagai tantangan dan rintangan di tengah berbagai tugas pelayanan sebagai saksi Kristus. Jadi adik-adik, kita tetap mengingat yang tadi kakak bacakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432. Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan yang kedua. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk berkat, kasih, karunia, kesehatan, sukacita yang kami rasakan. Kami tahu Tuhan, kami selalu melukai hatimu, kami selalu membuat Engkau sedih. Tetapi Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, tetap membimbing kami, tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah itu. Tuhan, terima kasih, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pandemi COVID-19, khususnya di Kabupaten Berau. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa penyakit ini akan berlalu, penyakit ini akan dapat vaksin dan obatnya. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan negara kami, Tuhan yang akan menyembuhkan kabupaten kami. Terima kasih Tuhan,
Berkatilah pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari yang pusat hingga ke daerah. Tuhan memberkati orang-orang di sana, memberkati kebijakan-kebijakan yang diambil, hingga kami rakyat Indonesia dapat menikmatinya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tenaga medis dan orang-orang yang tetap melayani, yang tetap mengobati pasien COVID-19, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas atau di rumah-rumah. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka dalam pelayanannya. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan contoh kepada adik-adik kami, karena orang tua kami juga telah memberikan teladan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan melalui obat, melalui para dokter. Tuhan Yesus memberkati dan menyembuhkan sehingga mereka pulih dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik yang nanti tanggal 13 sekolah akan dimulai, meskipun itu melalui online. Tapi Tuhan Yesus, berkatilah para guru-guru, berkatilah adik-adik kami yang dalam sekolah di rumah, berkatilah mereka, berkatilah kesehatan mereka sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik. Berkati juga guru-guru yang mempersiapkan materi pelajaran, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Beginilah Tuhan anak-anak-Mu yang di dalam rumah masing-masing, yang menaikkan doa kepadamu Tuhan. Di dalam doa itu mereka menaikkan doa bahwa apapun yang Tuhan tugaskan kepada kami, pribadi lepas pribadi, bahwa kami menjadi saksi Kristus, kami akan melaksanakannya dengan sukacita. Karena hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, hidup kami untuk bersyukur, karena Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, inilah doa kami Tuhan Yesus, yang sudah kami naikkan kepadamu. Berkati juga firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus, yang dimana tempat kami berada, kami menjadi saksi Kristus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami jalankan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberi adalah anugerah, sebab di dalam memberi kita bersaksi bahwa kita telah mendapat keselamatan dari Tuhan. Biarlah dalam ketulusan hati dan kejujuran kita persembahkan sebagian dari milik kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Untuk mengiringi persembahan kita, adik-adik, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 301 bait yang pertama. Kidung Jemaat 301 bait yang pertama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada
kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk anugerah-Mu dan sukacita yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu dan memberkati orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, seperti Tuhan memberkati kami di sini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada warta jemaat. Sekarang ini kan lagi ada virus ya. Kita ini masih belum aman. Ini kakak dengar aja dari tanggal 6 kemarin sudah ada 4. Masih ada 4. Yang pertama, yang terakhir itu justru bukan orang dari mana-mana. Itu transmisi lokal. Artinya dia tertular dari orang-orang. Dia tidak kemana-mana, tapi dia tertular dari orang-orang yang baru berpergian. Jadi kakak harap adik-adik kalau mau keluar, kalau penting tuh keluar, tapi kalau misalnya bisa di rumah saja. Tapi kalau adik-adik mau keluar, jangan lupa masker. Kalau punya masker, face shield, ya, lengan panjang. Terus jaga jarak, jangan berkerumun. Kalau misalnya adik mau ke toko, jaga jarak, jangan berkerumun, ya. Kemudian kalau sudah selesai cepat pulang. Nggak usah nongkrongnya nanti aja karena ini belum, ya. Lebih baik kita di rumah dulu, kita bikin sehat, adik-adik makan yang bergizi, makan sayur, makan buah, vitamin. Itu supaya imun kita kuat, ya. Jadi kita jangan kemana-mana dulu. Kalau kemana-mana adik-adik tetap pakai masker, oke? Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kidung Jemaat 413 ayat 1 bait yang pertama dan bait yang kedua. Persekutuan teruna yang diberkati Tuhan. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberikan adik-adik kasih karunia. Oleh karena itu, apa yang sudah adik-adik dengar firman Tuhan, adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya.